Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana nih kabarnya 3 bulan di rumah aja anak-anakku? Alhamdulillah. baik Bu, sehat. Meskipun masih dalam masa transisi PSBB, ya dan tetap menjaga kesehatannya. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada siang ini, silahkan kelas dipimpin doanya. Yes. Baik Bu, mungkin saya mau kita dulu bisa berdoa. Nah, Rifki Ilyas sebelumnya sudah berkomunikasi untuk semua ke Google Zoom pernah belajar di Zoom dan dulu. Oke, silakan lagi. Silakan di room silakan mungkin karena hari untuk pergi anak dan datang dengan Udah, Bu. Wah, itu lagu siapa tuh? Tolong ya untuk pembelajaran pada Ibu silakan di silent terlebih dahulu, oke? Oke, untuk mata pelajaran teknologi perkantoran, pertemuan pertama Ibu akan membahas tentang konsep teknologi perkantoran. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teknologi perkantoran? Sebelumnya ada yang tahu apa itu teknologi perkantoran? Iya, silakan. Siapa itu? Teknologi. Iya, silakan. Hilda. Ya, Hilda. Hilda. Bu lagi ada azan. Oh, ya udah. Jadi teknologi perkantoran itu merupakan suatu kegiatan sebagai penunjang dalam perusahaan, Bu. Betul sekali apa yang dikatakan Hilda. Jadi, teknologi perkantoran merupakan suatu penunjang dalam suatu perusahaan. Namun, semakin tahun perkembangan teknologi ini tuh semakin meningkat. Kenapa? Karena semakin pesat. Karena semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka terdapat beberapa dampak. Ada dampak negatif ataupun dampak positif. Nah, dampak negatif ataupun dampak positif ini tidak bisa kita cegah karena kalau kita sudah menggunakan teknologi perkantoran ini, kita harus siap dengan dampak tersebut. Nah, di sini ada peranan teknologi perkantoran. Apa sih peranan teknologi perkantoran? Jadi, kata teknologi itu berasal dari bahasa Perancis yang artinya la technique. Dari bahasa Perancis la technique yang berarti semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan secara rasional. Nah, jadi teknologi ini merupakan suatu kegunaan sarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan bagi suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif dalam perkembangan teknologi perkantoran. Yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif dari tenaga penggeraknya yaitu ada mutu dan kualitas tenaga kerja meningkat. Kenapa? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena semakin teknologi itu semakin maju, maka kualitas tenaganya itu pastinya semakin meningkat karena mengetahui dan memahami dari teknologi tersebut. Yang kedua, disiplin dan gairah kerjanya naik. Yang ketiga, beban dan tenaga pikiran menjadi relatif lebih ringan. Kenapa poin 3 ini tuh dikatakan bahwa beban dan tenaga pikiran menjadi relatif lebih ringan? Karena tidak 100% kita kalau menggunakan teknologi perkantoran ini, kita tidak 100% menggunakan dari tenaga kita sendiri. Jadi kita hanya misalkan mesin fotokopi, kita mau menggandakan, kita hanya pilih berapa kita mau menggandakan, tinggal klik OK, nanti semua bakal muncul seperti itu. Dan selanjutnya pendapatan tenaga kerja meningkat. Nah, terus prosedur kerja. Prosedur kerja ini semakin mudah, lancar, sederhana, dan efisiensi kerja. Nah, dampak positif dari prosedur kerja ini itu tuh jadi
tenaga kerja atau karyawan ini, tenaga pekerjaannya tuh semakin lebih mudah, semakin efisien. Jadi intinya menghemat waktu. Nah, yang dampak positif dari hasil kerja yaitu kualitas dan kuantitas produk itu lebih meningkat, standar mutu tertentu terpenuhi, dan keseragaman atau keberagaman dan ukuran produk sangat akurat. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif. Nah, dampak negatif, ada yang mau baca? Silakan. Silakan, Fauzia, coba dibaca dampak negatif. Ya, silakan dibaca. Dampak negatif nggak kelihatan. Sebentar. Sudah? Dampak negatif itu ada 4, Bu. 1, sulit mencari tenaga kerja dengan kemampuan keterampilan tertentu. Nah, yang kedua itu menambah pengangguran. Nah, yang ketiga pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Yang keempat, jika terjadi penggantian mesin akan berakibat pada perubahan metode dan perlu diadakan pelatihan tenaga kerja kembali. Nah, terima kasih Fauzia. Jadi, dampak negatif dari perkembangan teknologi ini tentunya sulit mencari tenaga pekerja. Kenapa? Karena semakin maju atau semakin canggihnya teknologi, tentu kita pasti sangat sulit mencari suatu tenaga pekerja yang sangat handal atau mengetahui. Bukan seperti itu, bukan? Nah, selanjutnya menambah pengangguran. Kenapa? Karena kalau misalkan semakin tingginya atau semakin tingkat pemahamannya semakin lebih mendalam, sedangkan pengetahuan yang kita tahu tuh hanya misalkan kita hanya tahu menggunakan mesin fotokopi, fax file, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada bagian-bagian dari teknologi perkantoran. Yang pertama ada bekal kantor, mesin-mesin kantor seperti mesin fotokopi, mesin fax file, printer, penghancur kertas, dan lain-lain. Sini ada peralatan kantor, perabotan kantor, hiasan kantor, dan pesawat kantor. Seperti itu. Baik, dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Terkait ini, Bu, apakah teknologi perkantoran di suatu perusahaan sudah memenuhi SOP, Bu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Nurul. Sama-sama, Bu. Jadi, apakah sudah memenuhi SOP atau belum? Jawabannya pasti sudah. Kenapa? Karena dalam setiap perusahaan pasti mempunyai standar SOP-nya masing-masing. Seperti itu, Nurul. Apakah bisa dipahami? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu, buat jawabannya. Iya, sama-sama. Oke. Ibu stop ini dulu. Oke, selanjutnya Ibu punya games. Jadi, kalian kalau misalkan berhasil mengisi ini akan mendapatkan poin. Ibu share ya linknya. Bu, izin ke toilet dulu sebentar ya, Bu. Iya, silahkan. Jangan lupa nanti di on cam lagi ya. Baik, Bu. Ya, silahkan join dulu anak-anakku. Oke, jadi yang akan mendapatkan poin yaitu Nurul. Oke, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Untuk Google Classroom, jadi kalian tinggal mengikuti instruksinya, dikumpulkan 2 sebelum pelajaran dimulai berupa PDF dan PPT. Ikuti saja instruksi yang sudah saya berikan.
pembelajaran Ibu cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.